Om Om Burbok Swah Gat Sawitur Warenyam Borgu Dewa Sidiamahi Diwayonah Paracudayat Om Narayanu Yawidam Sarum Yad Buatam Yastyabawiyam Neskalanku Niranjan Niruya Kalku Nirakyata Sududewiku Narayanu Anadiyatyu Astyakastit Om Tuam Siwah Tuam Dewa Yaswara Parameswara Warahma Wisnu Asya Rudrasya Warusah Paryakiratita Om Papuham Papakarmaham Papatnya Papasambhawa Rahimam Pundarya Kaksir Sabahya Abhyantara Suci Om Kesama Sama Mahadewa Sarwa Paranya Kita Angkara Mamuja Sarwa Papidya Walaya Suasadya Siwa Om Kesantauya Kaiku Dosa Kesantauya Wajiku Mamu Santauya Manaswa Dosa Permadat kesamam Om Santi Santi Santi
Om Swastiastu. Pemirsa Bali TV, Seputar Bali kembali hadir dengan menyajikan sejumlah informasi di antaranya. Kondisi hulu Bali kian memprihatinkan. Trihita Karana hanya sebatas slogan. Sakit hati karena kata-kata kasar, seorang pria habisi nyawa bosnya. Jangan lewatkan juga informasi menarik lainnya yang sudah disiapkan tim redaksi kami. Bersama saya, Madis Karang, inilah Seputar Bali selengkapnya. Pemirsa, kawasan Hulu Bali kian tergerus akibat pembangunan yang masif, alih fungsi lahan dan tata kelola lingkungan yang buruk. Di sisi lain, filosofi Trihita Karana hanya sebatas slogan, sementara implementasinya hampir tidak pernah terlihat. Melihat fenomena yang terjadi di Bali saat ini tentu tidak terlepas dari filosofi masyarakat Hindu Bali yaitu Trihita Karana. Bagaimana hubungan harmonis manusia dengan Tuhan atau parahyangan, hubungan manusia dengan manusia atau pawongan, dan hubungan manusia dengan alam atau palemahan. Namun demikian, seiring kemajuan sektor pariwisata saat ini, tak dapat dipungkiri berpengaruh negatif terhadap lingkungan di Bali. Maraknya kawasan hulu Bali seperti gunung dan sempadan danau dijadikan akomodasi pariwisata tentu berdampak terhadap berkurangnya resapan air. Kondisi ini diperparah dengan masifnya alih fungsi lahan di jalur hijau yang semestinya tidak boleh dibangun. Ida Resi Bujangga Waisnawa Putra Wirya Ardanareswara dari Griya Taman Batur Bujangga Sari merasa sangat prihatin melihat fenomena yang terjadi di Bali saat ini. Menurutnya peraturan yang ada saat ini terkesan sentralisasi, di mana pengambilan keputusan berada di pusat, bukan pada pelimpahan wewenang dari pusat ke daerah atau desentralisasi. Di sisi lain, ia melihat filosofi Trihita Karana hanya menjadi slogan semata, sementara implementasinya hampir tidak pernah terlihat. Nah ini, fenomena inilah yang menjadi sangat mengenaskan di Bali sekarang ini. Sehingga terus saja Trihita Karana itu hanya slogan saja seolah-olah. Pelaksanaannya hampir banyak yang dilanggar. Nah, apakah yang melanggar siapa? Memang dampak dari pariwisata itu adalah dengan membangun villa, menyewa tanah, ya masyarakat diuntungkan hanya segelintir masyarakat. Tapi dampak daripada itu luas. Katakanlah di Bedugul kalau dibangun villa, sedangkan daerah Bedugul itu kan resapan air, itu harus pemerintah tegas. Artinya untuk menjaga lingkungan-lingkungan di hutan Bedugul itu. Sedangkan ada hutan lindung di dalamnya barangkali sudah kopong, pohonnya sudah habis gitu. Sehingga resapan air sudah nggak ada. Ini yang mengancam daripada kita semua, seperti banjir kemarin yang terjadi luar biasa, luapan air dari mana Ida Utara Wisnu Duko itu. Pihaknya juga mengajak seluruh masyarakat untuk introspeksi diri atas fenomena yang terjadi belakangan ini di Bali, bagi pemangku kebijakan agar benar-benar mengeluarkan regulasi yang sejalan dengan filosofi Trihita Karana. Andika, Bali TV. Alih fungsi lahan pertanian di daerah pariwisata semakin masif akibat kebutuhan lahan. Jika secara hukum tidak dilindungi, lahan pertanian dan subak di Bali akan tinggal nama. Untuk itu diperlukan penegakan hukum bagi investor asing dan lokal jika terbukti melanggar rencana tata ruang wilayah tidak sesuai zonanya. Tidak bisa dipungkiri perkembangan pesat pariwisata terutama di wilayah Bali Selatan, terutama Kabupaten Badung terus berkembang dan semakin masif, terutama pengembangan akomodasi pariwisata. Berdasarkan data tahun 2024 tercatat sekitar 358 hektar lahan produktif telah beralih fungsi menjadi kawasan non-pertanian. Pengamat pertanian IGD Sedana menilai pembangunan di luar sektor pertanian yang membutuhkan lahan menjadi penyebab utama berkurangnya lahan sawah produktif. Banyak lahan pertanian kini berubah menjadi akomodasi wisata, perumahan maupun kawasan industri. Padahal penggunaan lahan produktif sudah memiliki aturan jelas penggunaannya. Namun kenyataannya masih ada oknum investor, lembaga dan pejabat mengabaikannya.
Menanggapi kondisi ini, Gubernur Bali mempunyai komitmennya untuk melindungi alam dan ketahanan pangan Bali dengan menyiapkan peraturan daerah atau perda tentang pengendalian alih fungsi sawah. Beberapa ketentuan-ketentuan nanti yang akan mengaturnya. Ketentuan dari pusat sudah ada, misalnya LSD, lahan sawah yang dilindungi. Ada LP2B. Jadi memang ini semua sudah ada sebenarnya ketentuan-ketentuannya. Nah sekarang diperkuat lagi oleh pemerintah Provinsi Bali melalui nanti peraturan daerah. Tujuannya sederhana, yang pertama adalah mari kita jaga alam Bali ini yang khususnya adalah sawah. IGD Sedana yang juga Rektor Universitas Dwi Jendra Denpasar menambahkan alih fungsi lahan pertanian berubah menjadi akomodasi pariwisata. Proses perizinan investasi melalui sistem online single submission atau OSS atau sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik kerap dinilai bertentangan dengan rencana tata ruang wilayah atau RT/RW. Pemerintah daerah diminta tegas dalam menentukan kesesuaian izin dan melakukan penegakan hukum jika ditemukan pelanggaran aturan tata ruang. Jangan sampai sudah terjadi pembangunan baru dilakukan pengecekan perizinannya, yang terkesan terjadi pembiaran dan main mata dari jajaran oknum pejabat terbawah hingga di atas. Jadi kalau kita pemerintah bisa kuat di sini, jadi menegakkan aturan itu, maka sejak awal sudah bisa diatasi itu. Jadi jangan sampai kemudian berlanjut setelah berkembang baru kemudian kita rame-rame untuk membongkarnya. Jadi sejak awal dengan dasar dari tata ruang yang kita miliki, kemudian di masing-masing kabupaten kota juga memiliki, nah ini saja yang diperkuat. Jadi sepanjang tata ruangnya masih kita jaga, saya yakin bahwa yang namanya alih fungsi lahan pun bisa kita atasi tetap. Winata, Bali TV. Sistem online single submission atau OSS yang dirancang untuk mempermudah proses investasi dinilai belum sepenuhnya cocok diterapkan di Bali. Kemudahan yang ditawarkan sistem tersebut justru berpotensi menimbulkan dampak negatif seperti pembangunan akomodasi yang tak terkendali, alih fungsi lahan, dan pelanggaran tata ruang. Rektor Universitas Pendidikan Nasional Undiknas Denpasar, Profesor Nyoman Sri Subawo menilai bahwa sistem OSS memang memiliki niat baik untuk mempercepat investasi, namun pelaksanaannya harus dibarengi dengan kajian kritis. Ia menegaskan bahwa kemudahan izin tidak boleh membuat investasi berlangsung tanpa memperhatikan kesesuaian tata ruang dan karakter wilayah. Profesor Sri Subawo mencontohkan wilayah seperti Badung sudah sangat padat sehingga lebih baik investasi diarahkan ke daerah lain seperti Klungkung atau Karangasem yang masih memiliki ruang pengembangan dengan tetap memperhatikan keberlanjutan dan keseimbangan lingkungan. OSS lagi ya mempermudah bagi investor untuk berinvestasi, tetapi sisi lain mesti dicermati siapa dan bagaimana investasi itu dilakukan, termasuk mengatur tentang tata ruang. Tata ruang yang mengetahui kan tentu kabupaten kota dan aparat di daerahnya masing-masing. Sehingga ini bisa berjalan dengan baik. Saya kira kerjasama ya antara pusat, kemudian didiskusikan dengan daerah, kemudian khususnya kabupaten kota, termasuk ya, kalau paling kecil kelurahan mungkin, biar mereka juga tahu ada investasi loh yang masuk di daerah ini, di kelurahan ini, bagaimana masyarakatnya. Dan mereka tentu ya memberikan impact ketika itu investasi dilakukan di daerah. Impact-nya apa? Bagi masyarakat yang dijadikan investasi. Di sisi lain, pengamat pariwisata Yusdi Dias menekankan pentingnya pengawasan aktif dari pemerintah daerah dalam penerapan OSS. Ia mengingatkan bahwa sistem ini seharusnya tidak menjadi alasan pembenaran atas pelanggaran perizinan di lapangan. Aparat desa, bendesa adat maupun pecalang harus berperan aktif mengawasi aktivitas pembangunan di wilayahnya agar setiap proyek yang muncul benar-benar memiliki izin lengkap dan sesuai peruntukan lahan. Ia juga menyoroti fenomena munculnya bangunan baru tanpa sepengetahuan aparat lokal yang menunjukkan lemahnya kontrol di tingkat desa. Nah mungkin ini ada kayak zaman dulu Roro Jonggrang, atau malam jadi gitu ya. Kayak di Ubud, tiba-tiba blank ada bangunan. Truknya datang buat bangunan udah tahu ya. Jadi ketika dia membangun di daerah lahan sawah dilindungi, langsung tegur ya, nggak boleh nih Pak, saya punya izin lengkap, panggil sahabat PP, sambil apa, kan salah, itu kan dia
tugasnya dia, fungsinya dia mengawasin daerah itu. Menurut saya. Dan jadi coba itu dulu sebelum minta lama nih Pak, disetujui lagi masih lama. Jadi jangan sampai soal OSS ini menjadi alasan pemaaf atau permisif atas pelanggaran-pelanggaran sudah ada. Oh, karena OSS nih kita tidak punya kewenangan untuk mengawasi, tidak mungkin Pak. Paling enggak ketika membangun kan tidak ada sulap simsalabim, pong, jadi pasti ada buruh-buruh di wedeng. Jadi apa yang sudah ada kita terapkan, kita ikuti aturan, kita tegakkan. Dengan pengawasan yang ketat dan partisipasi masyarakat lokal, penerapan OSS diharapkan dapat berjalan sesuai tujuan awalnya, yaitu mempermudah investasi tanpa mengorbankan tatanan ruang, lingkungan, dan kepentingan masyarakat Bali. Yana, Bali TV. Sakit hati karena kata-kata kasar seorang pria habisi nyawa bosnya. Kami segera kembali dengan laporannya. Lambung apa 4 terobosan yang terbaik? Rido! Do! Segar-segar, luwak white coffee. Luwak white coffee less sugar dulu. Wah. Luwak white coffee less sugar dibuat dengan susu rendah lemak, rendah gula, rendah kalori. Menangkan 5 tiket nonton langsung Piala Dunia. Kirim 5 bungkus kopi luwak apa saja. Foto dan upload ke sosial media tag Kopi Luwak Official. Buruan kirim. Pemenang akan segera dipilih. Luwak white coffee, rendah gula, nyaman diminum. Cat color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat color harga ekonomis. This indicate that Bali has recovered after the COVID-19 pandemic and has become the main destination for world tourists. However, Balinese menu choices are also getting richer, such as samsam guling, tukuah balik, and hawar babi. Although many restaurants serve similar menus made from pork, dal, they leave behind telltale characteristics and fragments of DNA circulating in the blood, called cell-free DNA. Musim hujan tiba, bencana banjir bisa mengancam jika kita tidak waspada. Kebiasaan buruk seperti membuang sampah sembarangan bisa menyumbat aliran air. Kita bisa mencegah banjir dengan bergotong royong, menjaga selokan bersih, dan menanam pohon. Siaga di musim hujan, jaga lingkungan kita. Bersama, kita bisa terhindar dari banjir. Mengaku sakit hati akibat kata-kata kasar, seorang pria asal Bitung, Sulawesi Utara, nekat menghabisi nyawa istri sirinya dengan sebilah pisau pemotong kelapa. Aksi tersebut dilakukan saat memijat korban yang juga merupakan bos di tempat kerjanya. Nasib naas dialami korban Endang Sulastri, seorang pemilik bar pantai di Kuta. Korban tewas di tangan suaminya yang juga merupakan anak buah korban. Motif pembunuhan berencana ini dipicu sakit hati tersangka KM umur 33 tahun. Kapolsek Kuta Kompol Agus Riwayanto Putra mengatakan saat itu 11 Oktober 2025, tersangka bersama korban pulang ke rumah kontrakan di Jalan Patimura Kuta usai menutup bar pantai.
Dalam perjalanan terjadi perdebatan antara korban dan tersangka mengenai pekerjaan di bar. Korban meminta tersangka terus membantu pekerjaan Rian di bar, namun tersangka meminta korban agar berubah untuk menghargai pekerjaan yang telah dilakukannya. Hal itu ditanggapi korban dengan mencaci maki tersangka dengan kata-kata kasar. Hal itu membuat tersangka sakit hati dan merencanakan pembunuhan. Aksinya dilakukan tersangka saat korban minta dipijat dan dihabisi di atas tempat tidur dengan melukai leher korban. Usai melakukan aksinya, tersangka kabur ke kampung halamannya di Bitung, Sulawesi Utara dan berhasil diringkus di kampung halamannya. Pelaku ini kita amankan di Bitung, ya, Sulawesi Utara. Ya, jadi setelah melakukan itu, ya pelaku melarikan diri ke Bitung. Ya, sementara alhamdulillah selama tidak kurang lebih 1 kali 24 jam, pelaku berhasil diamankan oleh tim gabungan unit Polsek Kute dan unit 1 Polres Denpasar dibantu ataupun di backup oleh rekan-rekan dari Jatangras Polda Sulut. Ini juga sebagai karyawan, ya memang mungkin dinilai oleh korban kinerjanya kurang, makanya sudah dikasarilah omongannya. Ya bahasanya seperti itu pengakuan dari pelaku. Kepada petugas, tersangka KM mengaku membunuh korban lantaran sakit hati karena kata-kata kasar korban dengan membawa suku dan keturunannya. Mungkin itu dari emang sudah turunan dari suku, dari margamu Pangga gitu, gini. Sudah sering 1 tahun setelah kita menikah, sering cekcok sih, bahas masalah kerjaan. Cuman udah sampai ke penghinaan, sampai ke situnya. Akibat perbuatan KM dijerat pasal 340 KUHP junto pasal 338 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup. Raiswantara, Bali TV. Banjir besar yang melanda Bali pada tanggal 10 September 2025 lalu menjadi peringatan keras tentang rapuhnya daya dukung lingkungan di Pulau Dewata. Atas dasar tersebut, Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan bahwa kebijakan alih fungsi lahan produktif untuk fasilitas komersial sebagai langkah strategis pasca banjir besar. Menanggapi hal itu, pelaku usaha properti Igede Suardite menyatakan sebagian besar pemerintah daerah Bali baik kabupaten, kota sudah mempunyai rencana tata ruang wilayah atau RT/RW yang baru, di mana RT/RW itu sudah sangat jelas dipaparkan zona-zona yang bisa dibangun, kawasan perkebunan dan sawah. Khusus zona yang bisa dibangun yaitu zona pariwisata dan zona untuk perindustrian. Sementara di luar zona itu tidak bisa dibangun. Wacana moratorium ini sebenarnya sudah direalisasikan ketika Luhut Binsar Panjaitan menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi atau Menko Marves dengan mengeluarkan peringatan terkait potensi penyalahgunaan izin usaha untuk UMKM yang dimiliki warga asing di Bali. Pada intinya, ia sangat setuju dengan adanya rencana moratorium alih fungsi lahan produktif menjadi komersil. Mungkin sekarang dengan adanya juga kemarin ada kasus banjir, bulan kemarin segala macamnya di mana das kita atau daerah aliran sungai kita sudah mengikis, ada aja akhirnya wacana Pak Gubernur untuk memperketat lagi mengenai alih fungsi ini. Kalau saya secara pribadi sangat setuju karena apapun itu Bali adalah kecil, kalau bukan dari kita yang notabene warga asli Bali siapa lagi. Dan dalam hal ini harapan kita memang dalam hal mungkin pemerintah, masyarakat, dan aparat penegak hukum ya memang betul-betul bekerja sama dalam menegakkan perda mengenai RT/RW daerah ini. Kalau masih abu-abu seperti sekarang atau seolah-olah ada pembiaran, ya ini akan menjadi masalah klise. Mungkin terjadi kejadian baru angkat-angkat ayam bahasanya, habis itu mungkin lagi akhirnya abu-abu semua. Tapi kalau mengikuti regulasi sebenarnya sudah jelas sekali regulasinya. Kita menyesuaikan dengan RT/RW yang berlaku. Dalam hal ini ia berharap kepada pemerintah, masyarakat, dan aparat penegak hukum agar benar-benar bekerja sama dalam menegakkan perda mengenai RT/RW di Provinsi Bali. Andika, Bali TV.
Bertepatan dengan Rahina Selasa Wage Wuku Gumbreg, Pura Kayangan Jagat Tuluk Biu, Desa Batur, Kecamatan Kintamani, Bangli melaksanakan upacara bakti peperanian yang dirangkaikan dengan penyineban di pura setempat. Bakti peperanian merupakan salah satu bentuk ungkapan rasa syukur dan terima kasih kepada Ida Sang Hyang Widi Wasa atas limpahan berkahnya, serta memohon anugerah keselamatan dan kerahayuan. Upacara digelar Selasa sore diikuti oleh ratusan warga bersama keluarga yang membawa banten untuk kemudian diletakkan di areal pura. Mengawali bakti peperanian, dipertunjukkan tari wali, yakni tari baris yang menari di sekitar banten Meprani. Selain warga, bakti peperanian ini diikuti dari unsur pemerintah, Dewan, TNI, dan Polri, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan juga sulingge. Dengan banten peperanian berisi beraneka jenis makanan, lauk, dan buah-buahan, warga mengaturkan persembahan kepada yang berstana di Pura Tuluk Biu, yakni Dewa Siwa, dengan saktinya Dewi Uma. Prosesi upacara yang dipuput oleh jero pemangku. Bakti peperanian merupakan salah satu bentuk ungkapan rasa syukur dan terima kasih kepada Ida Sang Hyang Widi Wasa atas limpahan berkahnya serta memohon anugerah keselamatan dan kerahayuan. Upacara peperanian puniki harapan ditiang mudah-mudahan jagat dan sedaging seisinya semuanya diberkati. Maka misalnya ada tumbuh-tumbuhan berupa umbi-umbian, biji-bijian dan lain sebagainya. Ada yang namanya Tri Permana, Dwi Permana, Eka Permana, supaya pun mendapatkan berkah dari beliau. Kita memohon kepada beliau, anugerah beliau biar diberikan keselamatan dan kerahayuan. Seusai persembahyangan bersama, hal menjadi ciri khas upacara peperanian terletak pada ritual makan bersama. Dalam prosesi ini, sesajen banten setelah dipersembahkan, lusuran berupa berbagai jenis makanan dan lauk pauk yang sebelumnya dipersembahkan kepada Ida Sang Hyang Widi Wasa, kemudian dinikmati bersama oleh seluruh warga dan anggota keluarga. Tradisi ini dimaknai sebagai simbol kebersamaan, kerukunan, dan keseimbangan sesuai hubungan Trihita Karana antara manusia dengan sesama, lingkungan, dan Sang Pencipta. Selain itu, upacara ini juga menjadi media mempererat rasa persaudaraan dan kebersamaan antar warga Desa Batur. Menutup rangkaian Puja Wali Pura Tuluk Biu yang telah nyejer selama 9 hari dengan bakti peperanian ini digelar penyineban. Sebelum penyineban dilaksanakan nuwok bagio Pulau Kerti lalu menanamnya di areal pura. Winata, Bali TV. Kami akan segera kembali dengan informasi Bali ke depan tidak ketergantungan pangan dari pihak lain. Lambung apa 4 terobosan yang terbaik? Ridho! Seger-seger, luwak white coffee. Luwak white coffee less sugar dulu. Wah. Luwak white coffee less sugar dibuat dengan susu rendah lemak, rendah gula, rendah kalori. Menangkan 5 tiket nonton langsung Piala Dunia. Kirim 5 bungkus kopi luwak apa saja. Foto dan upload ke sosial media tag Kopi Luwak Official. Buruan kirim, pemenang akan segera dipilih. Luwak white coffee, rendah gula, nyaman diminum. Emco, cat kayu dan besi.
Pihak bandara telah melayani sebanyak 192.284 penumpang baik domestik maupun internasional. Operator mengatakan dari kunjungan wisatawan mencapai 3.000 pengunjung per hari tersebut. Ini mengacu pada perdagangan harga gabah yang juga semakin mahal saat ini. Kondisi itu pun membuatnya tidak maksimal memenuhi permintaan pasokan beras ke pelanggan dan loyalitas anggota Linmas. Hadir dalam kegiatan pelatihan dan pembekalan tersebut. Musim hujan tiba, bencana banjir bisa mengancam jika kita tidak waspada. Kebiasaan buruk seperti membuang sampah sembarangan bisa menyumbat aliran air. Kita bisa mencegah banjir dengan bergotong royong, menjaga selokan bersih, dan menanam pohon. Siaga di musim hujan, jaga lingkungan kita. Bersama, kita bisa terhindar dari banjir. Bali diharapkan ke depan mandiri pangan dan tidak ketergantungan dari pihak lain. Pemerintah Provinsi Bali melakukan beragam upaya untuk mencapai kemandirian pangan. Swasembada pangan adalah kemampuan suatu negara untuk memenuhi kebutuhan konsumsi pangan penduduknya dari hasil produksi dalam negeri tanpa tergantung pada pasokan luar negeri. Konsep ini tidak sekedar soal ketersediaan, melainkan juga mencakup aspek keterjangkauan, keamanan, dan keberlanjutan. Harapan swasembada pangan di Bali juga dilontarkan oleh Wakil Gubernur Bali Nyoman Giri Praste dalam sebuah kesempatan di Renon Denpasar. Kedepan Bali juga diharapkan mampu mandiri dalam ketersediaan pangan. Jadi prinsip kita pemerintah itu wajib harus siap bersekalian dengan swasembada pangan. Karena kami pemerintah Provinsi Bali inginnya itu adalah kedaulatan pangan. Artinya kita berdaulat pangan ini adalah kemampuan kita nanti ke depan itu tidak ketergantungan dari pihak lain. Itulah yang harus kita lakukan. Pemerintah Provinsi Bali melakukan upaya dalam swasembada pangan. Melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Provinsi Bali mengembangkan program padi gogo di lahan kering untuk meningkatkan produksi terutama di daerah rawan kekeringan. Bali menargetkan peningkatan produksi padi sebesar 15 hingga 20% dalam 3 tahun ke depan melalui pengembangan padi gogo. Sementara BPS menyebut produksi padi Bali pada tahun 2024 mencapai 635.473 ton gabah kering giling, turun sebesar 5,66% dibandingkan tahun sebelumnya. Angka ini dihasilkan dari luas panen sekitar 103.804 hektar yang juga mengalami penurunan dari tahun 2023. Penurunan produksi ini disebabkan oleh penurunan luas panen. Raiswantara, Bali TV. Wakil Bupati Buleleng, Gede Supriyatna, memimpin mediasi antara manajemen PLN dan warga di Pemaron. Mediasi ini terkait kebisingan dari pembangkit listrik tenaga diesel PLTD dan pembangkit listrik tenaga gas dan uap PLTGU Pemaron yang sebelumnya dikeluhkan warga setempat. Sebelumnya, masyarakat sudah berdamai dengan keberadaan PLTGU, tapi setahun terakhir muncul lagi persoalan akibat operasional pembakaran tenaga diesel ini. Wabub Supriyatna berharap masyarakat dan pihak PLN dapat saling memahami situasi. Di satu sisi, kebutuhan listrik di Bali masih defisit sehingga butuh pembangkit, tapi di sisi lain warga juga berhak atas ketenangan. Manajer unit Gilimanuk Pemaron PLN Indonesia Power Yusna Prambudi memastikan operasional PLTD Pemaron hanya akan dilakukan maksimal hingga pukul 19 WITA. Dimulai pukul 7 pagi dan berlangsung selama 12 jam per hari. Ia menegaskan bahwa PLTD Pemaron merupakan opsi terakhir dalam upaya menjaga pasokan listrik di Bali agar tidak terjadi pemadaman bergilir.
perwakilan dari daerah. Jadi komitmen bahwa kami akan maksimal beroperasi pukul 19, itu menjadi komitmen kami. Nanti kami akan mencoba untuk berkoordinasi mengeskalasi lebih dalam lagi terkait dengan komitmen tersebut. Nah, harapannya memang itu Pak, jangan sampai kemudian operasional kita kemudian membuat warga tidak nyaman. Itu benar. Operasi sampai jam 7 malam. Sementara salah satu warga Mariono mengaku kurang puas dengan hasil kesepakatan dalam pertemuan tersebut. Durasi operasional PLTD yang panjang membuat telinga warga sakit dan sulit beristirahat dengan tenang. Yang kita rasakan cuma satu, Pak, kedamaian tidak ada. Kedamaian, ketentraman tidak ada. Maka tuntutan kami tidak lain dan tidak bukan kembalikan kedamaian dan ketentraman kami. Kalau seumpamanya tidak bisa seperti itu, sudah ambil atau beli aset kami, relokasi. Minta yang lain-lain sebetulnya kembalikan ketentraman kami. Karena kalau tidak ada. Meski kesepakatan telah dicapai, Mariono menambahkan bahwa suara bising mesin membuat kesehatan warga terganggu bahkan sampai mempengaruhi kondisi mental keluarga. Yasari Yuli, Bali TV. Kolaborasi Kementan dan DP Taskin perangi kemiskinan di Indonesia. Kami segera kembali dengan informasinya. Lambung apa umpan terobosan yang terbaik? Rido! Segar-segar luwak white coffee. Luwak white coffee less sugar dulu. Wah. Luwak white coffee less sugar dibuat dengan susu rendah lemak, rendah gula, rendah kalori. Menangkan 5 tiket nonton langsung Piala Dunia. Kirim 5 bungkus kopi luwak apa saja. Foto dan upload ke sosial media tag Kopi Luwak Official. Buruan kirim, pemenang akan segera dipilih. Luwak white coffee, rendah gula, nyaman diminum. Kemarjang disampun anak ke alit nekli mentatah kalau kebos mepandes utawi mesangi mesin drama antar ketua Banjar Jakarta Selatan hari di Jakarta Selatan para pinangita miwah tokoh-tokoh umat ini emansipasi miwah penyarengan kerama istri saha anggen TPS Cangin Purikau wenten taler 6 TPS sanik kaayahin oleh kerama istri inggian ring TPS 6. Musim hujan tiba, bencana banjir bisa mengancam jika kita tidak waspada. Kebiasaan buruk seperti membuang sampah sembarangan bisa menyumbat aliran air. Kita bisa mencegah banjir dengan bergotong royong, menjaga selokan bersih, dan menanam pohon. Siaga di musim hujan, jaga lingkungan kita. Bersama, kita bisa terhindar dari banjir.
Kementerian Pertanian dan Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan BP Taskin menandatangani nota kesepahaman atau MOU dalam rangka memerangi kemiskinan ekstrim di Indonesia. Program ini akan diawali dengan proyek percontohan di 10 kabupaten prioritas dan kemudian diperluas ke 50 kabupaten melalui pendekatan aglomerasi lintas sektor. Kementerian Pertanian dan Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan BP Taskin bersinergi memanfaatkan potensi sektor pertanian sebagai motor utama pemberdayaan masyarakat desa untuk menekan angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan petani secara berkelanjutan. Kolaborasi antara keduanya ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman atau MOU oleh Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional Amran Sulaiman dan Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan BP Taskin Budiman Sujatmiko di kantor Kementerian Pertanian Jakarta pada Selasa 14 Oktober lalu. Dalam sambutannya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menekankan bahwa kerjasama lintas sektor merupakan kunci utama keberhasilan program ini. Amran menjelaskan bahwa upaya pengentasan kemiskinan tidak bisa hanya dilakukan di atas kertas, tetapi harus menyentuh langsung ke akar persoalan di lapangan. Ia mencontohkan keberhasilan pendekatan program pertanian berbasis nama dan alamat yang pernah diterapkan di salah satu kabupaten. Menurut Amran, kolaborasi lintas sektor menjadi kunci utama agar setiap potensi bisa dioptimalkan. Ia menilai sektor pertanian memiliki kontribusi besar dalam mendongkrak kesejahteraan masyarakat, mengingat lebih dari setengah penduduk Indonesia bergantung pada sektor ini. Mudah kalau kita kolaborasi semua. Semua sektor ekonomi atau yang produktif ikut mengambil bagian. Khusus sektor pertanian yang bergerak pertanian, penduduknya pertanian ini 160 juta. 60%, bahkan dengan hilirnya itu 70% penduduk Indonesia sektor pertanian. Nah, kalau ini bergerak, tadi seperti padi, itu ada kenaikan pendapatan 113 triliun. Karena ada HPP dinaikkan Bapak Presiden, kemudian semua dipermudah, pupuk macam-macam. Itu kesejahteraan petani naik sekarang dari 106, 110, sekarang 124. Target Menteri Keuangan 110, sekarang 124. Jauh di atas target, atas arahan Bapak Presiden. Kita kolaborasi, insya Allah pilot project 10 kabupaten. Kemudian itu mungkin menjadi satu klaster, satu kabupaten, tapi jadi 5 kabupaten. Dan kalau ini berhasil, tinggal kita resonansikan, kita kembangkan ke tempat lain. Sangat sederhana. Cuma bagaimana kita konsisten kolaborasi. Makasih. Sementara itu, Kepala BP Taskin Budiman Sujatmiko menyampaikan apresiasi atas dukungan penuh Kementerian Pertanian terhadap upaya kolaboratif tersebut. Ia menyebut bahwa langkah cepat Mentan Amran menjadi contoh konkret sinergi antar lembaga yang berdampak langsung bagi masyarakat miskin. Budiman menjelaskan MOU ini akan segera ditindaklanjuti dengan rapat koordinasi antara Kedeputian BP Taskin dan 3 Direktorat Jenderal di Kementerian Pertanian untuk memastikan data dan intervensi berjalan tepat sasaran. Kolaborasi antara Kementerian Pertanian dan BP Taskin ini menjadi langkah nyata dalam membangun pola pengentasan kemiskinan yang produktif, terukur, dan berkelanjutan dengan sektor pertanian sebagai motor penggeraknya. Sinergi lintas lembaga ini diharapkan menjadi model baru pembangunan inklusif yang menempatkan rakyat sebagai subjek utama kesejahteraan bangsa. Tugas kami dari BP Taskin adalah mendata kantong-kantong kemiskinan, by name, by address, minimal di tahun ini 10 kabupaten. Nanti kita akan pilih by name by address di 10 kabupaten yang tentu saja di wilayah pertanian dan akan dikaitkan dengan program Kementerian Pertanian di sektor peternakan, ketahanan pangan dan perkebunan, hortikultura. Kami data-datanya sudah ada. Kebetulan kami dari BP Taskin juga sudah membuat skema aglomerasi. Jadi tadi bicara dengan Pak Menteri, ada 10 kabupaten, tapi nanti tugas BP Taskin selain menyumbang data orang miskin di setiap kantong 10 kabupaten, kemudian nanti Dirjen Ketahanan Pangan, Dirjen Peternakan dan Perkebunan datang ke setiap titik itu, kami di BP Taskin juga akan membuat aglomerasi di sekitar tiap kabupaten. Jadi
satu kabupaten kami akan konsolidasikan 4 kabupaten sekitar. Ada 1 kabupaten, ada 4 kabupaten yang lain sekitar. Jadi basically program 10 kabupaten prioritas kerjasama BPTASKEN dan Kementerian Pertanian akan melibatkan 50 kabupaten. Juli Suharti dan Ketut Sumadiase melaporkan. Kementerian Ketenagakerjaan terus memperluas akses kesempatan pemagangan bagi Angkatan Kerja Muda melalui program Magang Nasional. Menteri Ketenagakerjaan Yasirli menyampaikan bahwa hari ini telah mengeluarkan surat edaran Menteri yang disampaikan melalui para kepala daerah agar semakin banyak perusahaan berpartisipasi dalam program Magang Nasional di Indonesia. Dalam konferensi pers di Jakarta, Kementerian Ketenagakerjaan terus memperluas akses kesempatan pemagangan bagi Angkatan Kerja Muda melalui program Magang Nasional. Menteri Ketenagakerjaan Yasirli menyampaikan di bulan Oktober 2025, tercatat sebanyak 1.147 perusahaan telah membuka lowongan magang melalui aplikasi Magang Hub. Yasirli menyampaikan bahwa hari ini telah mengeluarkan surat edaran Menteri yang disampaikan melalui para kepala daerah agar semakin banyak perusahaan berpartisipasi dalam program magang nasional Indonesia. Magang dan sudah sebanyak 104.711 dilakukan oleh perusahaan berdasarkan data-data yang memang mereka miliki. Dan inilah yang akan menjadi dasar mereka untuk menentukan sesuai dengan kuota yang mereka perlukan. Hari ini, Menteri Ketenagakerjaan juga sudah mengeluarkan surat edaran kepada seluruh kepala daerah agar mendorong lebih banyak perusahaan berpartisipasi dalam program magang nasional ini. Tadi malam, arahan dari Pak Presiden bahwa tahun ini target diharapkan bisa sampai 100.000 peserta magang. Batch pertama. Menaker menegaskan dalam pelaksanaan batch pertama program magang nasional, pemerintah telah menetapkan kuota bagi 20.000 peserta magang. Jumlah tersebut akan terus ditingkatkan seiring dibukanya batch kedua sebanyak 80.000 peserta hingga akhir tahun 2025. Dari Jakarta, Juli Suharti dan Ketut Sumadiase melaporkan. Pemirsa jangan beranjak dulu, kami segera kembali dengan laporan wujudkan Bali bebas rabies dengan kolaborasi lintas sektoral. Cat color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat color harga ekonomis. Loh, Nyai bengongen. Oh, ake ngerti be, amun seorang perempuan, seorang istri melamun, isi dompetnya pasti KTP, Rogen. Awake hanya belajar lebih tenang menikmati hidup dengan proses tanpa harus protes. Loh, hidup itu adalah sebuah perjalanan, bukan perbandingan. Maka jangan pernah kamu bandingkan prosesmu dengan orang lain, karena kita berdiri di bumi yang sama dengan takdir yang berbeda. Oh, ini bertakdir awake nganteng gak beli, saya proses tapi stres. Wah, mula punya Nyai. Pede ya Nyai. Ini pijit tangan lu. Sakit hati awak-awake. Apa? Mau pijat keke? Oh, mau pijat. Bawayan kayak dirungi, matajan, matuakan. Dan ini subane gelam kekene awake ini makata lo. Awake ini makata. Awake sing kodak, awake sing dawak kenja, sing dawak mijat. Loh, beli pergi karena tugas,
pulang demi beras. Lelah itu wajar, tapi menyerah bukanlah jalan keluar. Semangat kone ngopi, kone ngama, wakil ini ceramah, jadi presiden. Masih lagi sih, kita wakil. Kene be, kene ini awaknya makatang, awaknya bermedati ngencadang dongkang ini. Oh, kadang timpalnya jadi makatang. Nyadap ke saya dilindungi wayan. Ini, ayo kemarin jangan bicaranya nih lo. Ini siap dicetan awaknya jangan beli, lagi saya nih jangan. Wah, si lagi dunia nane ngorek tempe semangatnya kalon. Melarang saya beli ngomong, ini madan minyak gana pati. Aduh, sudah lo, besoknya beli lo. Pemelaan nih. Pemelaan, jangan nggak dikasat lagi sini. Apa dikasat lagi sini lo? Coba tinggalin. Nih di HP ini nah ada beli. Nak liu khasiatnya nih beli bati nak nganggon minyak gana pati ada nih beli meringankan apa ada nih kaki terkilir, keseliur, rematik, pegelinu, pilak, kesemutan, bangkang sakit pokoknya menggenap khasiatnya nih. Nih, mana gijil? Ini kan senakon apa anaknya? Awaknya saya ketakonan. Jadi awaknya bersehat. Ini awaknya kita nyai di kamar ini. Ya, aku asingnya. Asingnya nyai, awaknya bersehat di kakak lain nyai. Beli. Baik. Musim hujan tiba, bencana banjir bisa mengancam jika kita tidak waspada. Kebiasaan buruk seperti membuang sampah sembarangan bisa menyumbat aliran air. Kita bisa mencegah banjir dengan bergotong royong, menjaga selokan bersih, dan menanam pohon. Siaga di musim hujan, jaga lingkungan kita. Bersama, kita bisa terhindar dari banjir. Upaya untuk mewujudkan Bali bebas rabies tahun 2030 hanya akan bisa tercapai melalui kolaborasi lintas sektoral antara pemerintah, swasta, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat khususnya masyarakat adat. Pendekatan terpadu ini dinilai menjadi kunci dalam pengendalian dan pemberantasan rabies di Pulau Dewata. Rabies masih menjadi ancaman serius bagi kesehatan masyarakat dan berpotensi menjadi bom waktu bagi industri pariwisata dan perekonomian di Bali. Menurut akademisi yang juga dekan Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana, Dr. DRH I Gusti Ngurah Sudisma MSI, saat ini penanganan rabies di Bali belum berjalan secara komprehensif. Menurutnya, perjuangan melawan rabies bukan hanya soal edukasi, vaksinasi, atau regulasi, namun merupakan gerakan holistik dan terintegrasi yang menyatukan kekuatan ilmu kedokteran hewan, kesehatan masyarakat, adat dan budaya Bali, media, serta melibatkan masyarakat. Rabies adalah penyakit zoonosis, karena itu penanganannya harus lintas sektor, lintas disiplin, dan lintas batas ego sektoral. Selama ini yang menurut kajian kami lihat itu adalah bagaimana kolaborasi penanganan rabies ini secara holistik ini yang belum bisa lakukan. Jadi dinas kesehatan, dinas pertanian, kemudian yayasan, masyarakat ini masih berjalan sendiri-sendiri. Jadi dalam tanda kutip adalah ego sektoral ini belum terkolaborasikan dengan baik, karena masalah rabies ini masalah zoonosis yang harus melibatkan semua pihak begitu. Ini yang mungkin garis bawahnya. Kemudian di Bali ini harus melibatkan berbasis adat dan budaya Bali dan masyarakat Bali. Ditambahkannya saat ini vaksinasi rabies di Bali sudah berjalan, hanya saja terkendala dengan banyaknya anjing liar di jalanan. Tanpa keterlibatan dan peran aktif dari masyarakat, capaian vaksinasi 70% akan sulit diwujudkan. Kali ini banyak anjing yang dianggap liar padahal tidak liar. Di jalan ini mungkin menjadi kendala. Tanpa melibatkan masyarakat keseluruhan ini akan sulit oleh
oleh dinas maupun pelaku-pelaku vaksinasi ini. Mungkin kendalanya di Bali seperti itu. Oleh sebab itu keterlibatan semua pihak ini penting untuk bisa mencakup 70% minimal coveran rabies, vaksinasi rabies di Bali. Sejumlah poin penting yang perlu digarisbawahi dalam penanganan rabies yakni menjadikan masyarakat adat dan budaya Bali sebagai fondasi utama penanganan rabies, mendorong keterlibatan masyarakat adat melalui awik-awik, perarem dan edukasi di banjar-banjar, meningkatkan cakupan vaksinasi massal minimal 70% setiap tahun berbasis desa adat, mengembangkan sistem pelaporan dan surveillance digital real-time, mendorong riset inovatif dan pemetaan risiko berbasis teknologi, memperkuat edukasi dan informasi publik melalui narasi budaya Bali, menjalin koordinasi lintas sektor dengan pendekatan One Health, menetapkan mekanisme evaluasi tahunan yang transparan, serta komitmen Seputar Bali bersama Minyak Kapun Gandapati Usada Bali, keluarga sehat. Update terus informasi Anda dengan subscribe dan like YouTube channel Bali TV @newsbali.tv. Mewakili redaksi yang bertugas, saya Madi Sukadana Karang pamit undur. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. Om Santi 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 Om.